Iya, dinding-dindingnya masih polos. Kalau kita dengan teman-teman ya tadi masih tetap berusaha atau memproses bagaimana menyampaikan kepada warga, pelan-pelan mensosialisasi, karena kita tidak bisa langsung banyak pihak yang kita sosialisasikan. Jadi karena kita tidak bentuknya swadaya ya, jadi perlu kegiatan ini adalah salah satu sosialisasi sebetulnya agar memang warga melihat apa sih batik, apa sih kita bisa harus menjaga batik atau melestarikan batik. Kegiatan-kegiatan ini sebagai bentuk ajang komunikasi kita kepada warga ataupun kepada warga kepada kita sebagai bagian daripada penggagas gitu. Tapi balik lagi bahwa kegiatan-kegiatan saya harus dengan teman-teman sabar menyampaikan bahwa mudah-mudahan menjadi nilai positif baik bagi anak-anak maupun pada orang tua, bahwa ini adalah suatu proses kita menjadi lebih melakukan kegiatan nyata tentang melestarikan batiknya sekaligus juga mengetahui tentang belajar batiknya. Akhirnya jadilah sanggar seperti ini. Dan akhirnya anak-anak kita sedang memutar sejarah bahwa dia pernah belajar batik tapi nggak di Jawa sana, tapi di Jakarta malah. Dan yang selama ini kadang-kadang orang mau belajar batik harus keluar Jakarta. Kita coba bangun di nanti banyak sanggar supaya anak-anak Jakarta juga belajar nggak perlu jauh-jauh. Ya secara awam mungkin juga banyak orang tidak mengerti apa manfaatnya menjadi kampung batik secara ekonomi maupun secara hal-hal lain gitu. Apakah malah keuntungannya banyak, apa lebih banyak kerugiannya, itu juga perlu kita sampaikan gitu kan, bahwa makanya kita mulai dengan tidak hanya membuat banyak gerai, tidak, tapi kita mulai dengan malah banyak sanggar agar anak-anak kita atau adik-adik kita bisa nikmatin belajar membatik. Itu mengisi waktu sekaligus menjadi alternatif kegiatan mereka di keseharian. Nah itu kita manfaatkan dari anak-anak kita atau ibu-ibu malah atau orang-orang dewasa yang memang ingin belajar batik. Kegiatan-kegiatan yang positif itulah yang mau kita kembangkan dahulu sebelum kita menjadi namanya kampung batik yang sebenarnya kampung batik. Tapi ini kan harapan, ini proses, jadi tidak mudah atau malah tidak langsung bisa dilakukan. Nah, boleh tulis cintaku manisku boleh. Gambar mana sih gambar tadi? Aku mau gambar dulu. Oh, gambar kreasi sendiri. Mas. Tapi isinya nggak mas. Ini malam nih kalau kepanasan. Ini matanya nggak bisa. Kelar. Kabur aja. Dingin. Dia jatuh di bahannya tuh dia melebar. Tapi emang harus panas kan ya? Nggak terlalu panas. Nggak boleh terlalu panas yang juga. sedang-sedang aja. Ini gini nggak jadi mak tuh. Aduh, rusak bahan kita mak. Rusak. Terus saya nggak suka batik. Dulu di sini buka sanggar Omade sama Omari, saya diajak. Lalu saya dilatih dengan Omade dan Omari sejak Desember bulan 2012. Boleh tulis cintaku manisku. Saya di sanggar berlatih menggambar, mencanting, dan mewarnai. Saya suka batik karena ingin gambarnya bagus dan motifnya bagus dan
rapi. Saya nggak dipungut biaya, gratis. Harapan saya ingin menampilkan batik saya untuk anak-anak. Ingin menjadi batik terkenal seperti Iwan Tirta. Masih dalam proses, saya belum bisa menilai ini diterima atau tidak diterima, masih dalam proses lah, karena memang kita baru mau masuki tahun kedua, sehingga dibilang menguntungkan atau tidak menguntungkan belum bisa ya. Tapi beberapa warga yang kita temui memang ada yang merespon bahwa oh selamat atau terima kasih atau sudah syukur udah bagus berjalan dengan baik, nah seperti itu. Tapi di balik itu pasti juga ada yang mungkin belum bisa menerima dengan oh ini bukan kegiatan yang baik, ada saja hal itu. Dan saya akui ini proses mereka menerima kegiatan, bahwa kegiatan pasti ada kurang dan lebihnya. Namun bagaimana kekurangan itu menjadi suatu kelebihan juga, bagaimana kita putar itu belum bisa mereka terima. Lebih baik, memang kita lebih baik, kita tindak nyata kita melakukan kegiatan mengecat tanpa membebankan warga, itu ya waktu jalan keluar untuk kita melakukan satu tindakan nyata. Jadi jangan melakukan satu tindakan atau melakukan satu kegiatan tapi malah membebani biaya ataupun anggaran kepada warga, itu juga kurang baik. Makanya kita melakukan satu proses pengecatan yang mungkin tidak berharap bantuan-bantuan yang sifatnya materi dari warga, tapi partisipasi aja yang kita harapkan. Nah itu bentuk nyatanya, dan alhamdulillah partisipasi warga sudah membantu kami juga dalam mengecat maupun merapikan lingkungan ini agar memang lebih menarik dan baik. Itu juga bentuk appreciate mungkin yang kepada teman-teman kita sebagai penggagas. Kalau saya harap mudah-mudahan gimana ya, lebih kepada bahwa satu lingkungan atau satu kawasan ini menjadi seperti sebutan kampung batik, kalau batu, tapi tidak seperti pengertiannya bahwa menjadi orang yang memproduksi banyak kain batik atau apa, tidak saya, tapi melahirkan satu generasi-generasi yang bisa melestarikan batik dengan ternyata mungkin menjadi perancang atau desainer batik, ataupun yang memang akan malah dia memang pasti menjamin bahwa dirinya akan ikut partisipasi untuk melestarikan batik. Nah, hal seperti itulah yang kita harapkan. Saya tidak bisa bilang, selama memang saya masih bisa berusaha menjaga dan berusaha berlaku, mudah-mudahan tidak menjadi satu kekurangan saya dalam melakukan satu kegiatan-kegiatan ini. Dan lebih saya pengen melihat bahwa selama saya bisa berusaha juga mewujudkan keberuntungan ini bukan untuk pihak-pihak kami saja, tapi kepada warga benar-benar diterima, itu menjadi kekuatan kami untuk terus menjaga kampung batik Kolbatu bisa lebih besar lagi atau lebih baik lagi nanti.